Tiba-tiba terdengar suara sirene mobil. Ninu, ninu, dadadadadadadad. Ninu, ninu, dadadadadadadad. Aku langsung berdiri tegak. Pintu rumahku seolah terbuka. Keren! Pria berjas rapi masuk. Aku menyambut beliau dengan hormat yang sangat dalam. Kemudian kami duduk di kursi meja makan sembari berbincang. Beliau bertanya, apa saja rahasiamu sehingga kamu bisa terpilih menjadi anak paling hebat di negeri ini? Aku menjawab dengan tegas, saya hanya melakukan hal kecil secara konsisten, Pak. Beribadah agar hati tenang, belajar agar otak terang, dan berolahraga agar badan bugar. Beliau mengangguk bangga dan mengatakan akan mengantarku ke sekolah. Kemudian beliau memanggil ajudannya untuk meminta sebuah bingkisan yang sudah dipersiapkan. Beliau memberikan sebuah tanah emas padaku. Di saat aku hendak menjabat tangan beliau, Dinara, bangun nak, sudah pagi. Aku bersumpah melihat sekeliling kamarku. Tidak ada pria berjas, tidak ada rencana emas. Aku hanya berada di kamar tidurku yang sederhana. Aku melihat ibu berdiri di depan pintu. Aku mengucap mata. Bu, mana Pak Presiden? Tadi beliau di sini memuji kebiasaan hebatku. Ibuku tertawa kecil. Itu hanya bunga tidurmu sayang, karena kamu tidur cepat semalam. Mimpimu jadi indah. Aku terdiam sebentar, lalu tersenyum lebar. Aku langsung panggil untuk bangun pagi dan beribadah. Ternyata itu mimpi. Tapi Pak Presiden di mimpi tadi bilang kalau aku terus melakukan kebiasaan hebat ini, suatu saat nanti bukan beliau yang datang ke mimpiku, tapi aku yang akan duduk di istananya sebagai orang hebat yang sesungguhnya. Demikian cerita mimpiku. Akan kuterapkan 7 kebiasaan anak hebat ini secara disiplin. Doakan mimpi indahku bertemu presiden menjadi kenyataan ya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Selamat siang. Dadah. Peserta nomor 32, Karisma